Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala ubudunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa bertemu pada hari ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi salah satu surat di dalam Al-Quran di juz 30, yaitu surat Al-Qadar. Al-Qadar merupakan surat yang ke-97 dan termasuk surat yang turun, termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Qadar sendiri diambil dari kata terakhir ayat pertama di dalam surat ini. Al-Qadar artinya yaitu kemuliaan. Menurut riwayat dari Mujahid, surat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabatnya tentang seorang pria yang dia selalu siap sedia berperang selama 1000 bulan. Para sahabat pun merasa iri karena mereka merasa tidak akan bisa selalu siap siaga berperang selama 1000 bulan seperti pria yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai kabar gembira bagi mereka. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Uswah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya tentang 4 orang dari Bani Israel yang dia selalu menyembah Allah selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat sedikit pun. Mereka keempat lelaki itu yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil, Ibnul Ajuz, dan Yusha bin Nun. Para sahabat pun merasa iri bahwa mereka tidak akan bisa melakukan seperti 4 pria tersebut, yaitu menyembah kepada Allah selama 80 tahun tanpa bermaksiat sedikit pun. Kemudian malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan mereka yang beribadah selama 80 tahun tanpa berbuat durhaka sekalipun kepada Allah. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik dari itu." Kemudian malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi, ini lebih baik dari apa yang kamu kagumi dan umatmu kagumi. Kemudian bergembiralah Rasulullah
dan orang-orang yang bersamanya pada saat itu. Dan selanjutnya tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat ulama yang menyebutkan kenapa disebut Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar karena kemuliaan malam itu. Adapun tentang keutamaan Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu terdapat di bulan Ramadan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemuliaan Al-Qur'an yang kedua yaitu pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang diberkahi karena di dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Di dalam surat Al-Qadar ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr." Yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar ibadah dan saumnya lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar ini sebanding pahalanya dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan. Sedangkan 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dan ridho Allah, maka diampunilah semua dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar adalah pada malam itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun membawa kebaikan dan keberkahan. Pada ayat keempat surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam Lailatul Qadar
para malaikat dan roh, yakni Jibril, atas izin Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk mengatur segala urusan yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz untuk 1 tahun mendatang, yakni tentang umur, rezeki, kematian dan sebagainya. Inilah yang membuat malam Lailatul Qadar menjadi malam yang begitu mulia. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar adalah pada malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan kesejahteraan. Malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan kesejahteraan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar ayat 5, yakni salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar ayat 5. Sejahteralah malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala hanya menentukan keselamatan dan kesejahteraan bagi makhluknya. Para malaikat pun juga ikut turun ke bumi untuk membawa rahmat, kebaikan, salam dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada malam itu para malaikat pun ketika bertemu dengan orang beriman, para malaikat pasti mengucapkan salam kepadanya. Nah, itulah tadi beberapa keutamaan dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan peluang yang besar bagi kita seorang umat muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan yang dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Nah, 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan dalam hadis disebutkan bahwa rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad sekitar 60-70 tahun, dan sedikit yang melebihi itu. Maka dengan adanya malam Lailatul Qadar ini merupakan peluang besar bagi kita sebagai umat Muhammad untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada baik dan benarnya, itu semua datangnya dari Allah, dan jika ada salah, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.